إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبيسر وتعصر بتمام البخار وباشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمد الذي بلساني يقول قولي أما بعد terhormat ada Pak Lurah kita sektor betul ya Pak RT, Pak RW banyak kan yang juga kiai itu banyak tapi Ahmad berarti Abu Dumai, Abu Sikap, ya, Ustaz Tata dan semua ustaz pokoknya di sini calon ustaz semua yang berbicara saya, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak meraih rasa saya kepada semuanya. Dan tidak bisa saya ucapkan betapa hebatnya di malam saya sampai nanti ada kejutan ternyata kejutan ini kemarin hebat banget ya ruangan yang bagian ada tiang kayak simsalabim kayak disulap gitu ya luar biasa. Tapi masalah Pak Lurah di Jakarta parkiran kalau nggak punya mobil punya parkiran gimana? Nggak boleh ya? Bisa dijual lagi ya? Jadi Pak Lurah gitu kan ya? Hah? Oh itu bayar dong. Oh nggak bisa. Tempat saya udah mulai di itu kalau nggak punya mobil nggak punya parkir nggak boleh punya mobil. Jadi di sana banyak punya rumah digusur dibikin parkiran untuk sewaan parkir. Karena di sini saya bos besok beli rumah siapa digusur buat parkiran. Ya 300. Iya kalau ada yang jual nanti lumayan kan. Di Depok sudah lagi berjalan tapi belum. Baik, tidak bahas soal itu, hanya exciting aja terhadap beliau. Hari ini betul-betul bikin dari sirik sama beliau. Rumah saya masih banyak tiang-tiangnya di sini tiang udah gak ada. Saya sedih banget. Saya nanti akan kayak gini juga insya. Amin. Mahal ya 100 juta mungkin. Insya Allah. Yang lain berkata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tadi katakan kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan-bulan yang dimana di dalamnya banyak istiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah beberapa peperangan yang terjadi di antara perang Tabuk karena Rasulullah juga terjadi. Pertemuan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dihajar di mana? Jabal apa namanya? Jabal Rahman juga di Muharram. Perkawinan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah juga di bulan Muharram. Apalagi kejar-kejaran antara Nabi Musa dengan Firaun juga bulan Muharram. Diselamatkan juga di bulan Muharram. Dan yang paling monumental adalah hijrahnya bagi Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah juga di bulan Muharram dijadikan sebagai titik tolak perjalanan waktu umat Islam sehingga dimunculkan yang namanya bulan atau tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dimulai atau disepakati dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, itu dinyatakan sebagai awal tahun umat Islam. Sekarang tahunnya tahun 1445. Berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, berapa? 45. Berarti tahun besok 1440. Nah, berarti kiamat tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa tahun lagi? Kalau 1500 prediksi orang-orang atau ulama yang mengatakan tinggal berapa lagi? 46 jadi tinggal 54 lagi ya? 54 tahun lagi. Allah Allah. Namanya prediksi ya. Berarti kemarin ada orang ini yang ngawur kiamat hari Sabtu. Hebat banget. Diundur. Ada soalnya hujan mau turun jadi diundur. Hujan mau turun jadi diundur. Masya Allah. Walhasil itu adalah orang-orang Muslim yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Nggak berhasil. Tetap kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita untuk menguatkan satu dengan yang lain di majelis taklim, majelis ilmu kita semakin kuat. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa hebatnya dinul Islam, kekuatan Islam ini merupakan bagian dari satu kekuatan yang tidak bisa kita jadikan sebagai satu hal yang bercandaan. Islam itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehebatan Islam atau kita sebut sebagai dinul Islam itu merupakan bagian dari satu agama yang harus kita yakini.
Kehebatan dari dinul Islam tercermin dari 3 hal. Dari tiga hal. Yang pertama adalah bahwa dinul Islam itu merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya wal mursalin, kemudian dikuatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haq min rabbik. Yang hak itu yaitu dinul Islam itu datangnya dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaan para anbiya wal mursalin, bukan rekayasa manusia yang sengaja bikin-bikin, enggak. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau beriman, mau kafir ya kafir, mau munafik, terserah dah. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, maka itu datangnya dari Allah dan tidak perlu kita ragukan lagi. Kuatkan keyakinan tersebut bahwa Islam adalah agama yang akan menyelamatkan kita minadz dzulumati ilan nur, yang merupakan bagian dari satu agama yang bisa nanti menjaga kita, menjadikan kita ini selamat dunia akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua adalah Islam itu merupakan agama sempurna. Agama yang sempurna yang bisa ditaruh di mana saja, setiap zaman apapun ada Islam bisa. Kita ini kan merupakan hamba Allah yang memiliki keragaman dari berbagai macam sisi, rasnya, kepercayaannya, kemudian maksudnya tradisinya, kemudian jenisnya. Ada yang di Eropa, ada yang di Cina, ada yang di Indonesia, ada yang di mana segala macam, ada yang di Afrika. Semua Islam bisa hidup di mana saja. Nggak ada satu agama Islam yang akhirnya menjadikan agama Islam di Indonesia itu akan menjadi agama yang tidak bisa memberikan manfaat kepada tempat di mana di agama tersebut berkembang. Nggak ada. Karena Islam menghargai adat istiadat setempat. Islam menghargai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan setiap daerah yang ada di dunia ini. Makanya dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islaman dinan. Jadi aku rela itu semuanya Allah menyatakan seperti itu, bahwa dengan kesempurnaan Islam yang ada, maka aku rela Islam menjadi agamamu ya Rasulullah. Kalau sudah rela Allah, maka untuk kita semua yang umatnya juga merupakan bagian dari satu amanat yang telah diamanatkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mewariskan kepada kita semua untuk Islam itu harus kita jaga. Cara jaganya seperti ini, kumpul dengan orang baik, dengan ulama, majelis taklim, ke masjid, ke musola, kuatin semuanya. Walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kalimat yang muncul dari lisannya setiap orang yang beriman adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita pegang. Mau nanti dia gini lah, begini segala macam, yang penting dia adalah syahadatnya sama. Ya, kalau syahadatnya nggak sama ya bukan umat Islam. Barangkali itu adalah bagian dari budaya. Ya, macam-macam sudah ada muncul tuh. Kalau kamu lihat di Instagram, di YouTube, yang beginilah, yang di Jawa semua begitulah, ustazahnya begini, begitu, macam-macam. Dibuat rekayasa itu adalah merupakan bagian dari jaring-jaring Dajjal yang dirusak umat Islamnya, dimasukkan kepercayaan yang bisa merontokkan hati umat Islam sebenarnya, walaupun dia pakai jilbab, pakai cadar dan lain sebagainya, tetapi dia cara dia ibadah seperti apa. Yang ketiga adalah bahwa Islam itu merupakan bagian dari agama yang tidak bisa ditandingi oleh agama yang lain. Al-Islam ya'alu alaihi wa alaihi. Islam itu tinggi dan gak ada lagi satu agama yang menandinginya. Walaupun agama samawi itu ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi yang 2 ini sudah nggak diterima, disempurnakan oleh Islam. Makanya mereka pada cemburu. Yahudi cemburu, Nasrani cemburu kepada Islam. Kenapa? Mereka sudah dianggap palsu. Mereka sudah dianggap tidak ada kekuatannya, sudah tidak ada bobotnya, karena mereka sudah memalsukan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabinya sehingga disempurnakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka agama Islam sudah tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Maka jamaah yang berterima kasih Subhanahu wa taala menyambut bulan Muharram, maka kuatkanlah ke yang dipilih oleh Allah Rasulnya. Ini akhir zaman, jadi banyak sekali yang bisa melumpuhkan akidah-akidah kita, yang merontokkan kita, diantaranya adalah modernisasi. Itu tadi ada cerita bercandaan Sherlock di akhirat, itu udah nggak berlaku nanti juga, ya. Mungkin di sana kita Sherlocknya pakai batin, ya.
Tapi ya ideal itu merupakan budaya-budaya HP apa akan hancur semuanya, ya. Maka keyakinan yang kita miliki harus kita yakini, harus kita jaga. Maka mundurnya Islam itu nanti selain modernisasi ada tetap berkembangnya animisme, dinamisme dalam modernisasi tersebut dikemas dengan cara-cara sekarang. Yang ketiga adalah banyak sekali hal-hal mungkarat-mungkarat yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya terjadi pendangkalan akidah, terjadi pendangkalan sejarah, terjadi kegamangan dalam berkaitan kepada Islam. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya apa yang Anda sampaikan dan mudah-mudahan kita semangat dalam jalan kasih saya hidup kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.